terus juga KK Perdana. Separatisme di Papua tak bisa selesai lewat operasi militer. Ini setuju juga ya berarti? Setuju. Setuju ya? Harus ada pendekatan lah dari pemerintah terhadap tokoh-tokoh di Papua, terlebih kepala-kepala suku di situ kan. Kepala suku ya? Karena memang katanya KKB ini sering turun ke kepala suku gitu ya? Iya, bisa jadi kan. Ya, logistik mereka dari siapa lagi kan kalau bukan dari warga kan? Benar. Ya. Kalau dari luar kayaknya jangan sih. Terus juga nih ada Kafid Mardiansyah, ini menarik nih. Kafid Mardiansyah 6921 katanya KKB belum kelar kok malah kirim pasukan ke luar negeri, gimana tuh? Jadi gini ya, Okesioners ya, buat yang mungkin agak miss dengan berita. Jadi pemerintah Indonesia itu bergabung dengan Board of Peace buatan dari inisiasi dari Donald Trump dan AS. Salah satunya adalah mengirim pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza dan Palestina gitu. Jadi ini yang jadi pertanyaan dari akun Kafid Mardiansyah ini. Jadi itu apakah sedangkan masalah di dalam negeri aja belum kelar, kita punya konflik Papua ini, tapi kita mau ngirim pasukan perdamaian keluar, itu apakah tidak mengurangi jumlah personel di dalam negeri atau gimana? Enggak, kalau pasukan perdamaian di Papua itu kan emang di Gaza itu kan emang sudah Indonesia kan pernah ngirim bantuan juga kan melalui prajurit kita kan mengirim bantuan ke Gaza kan. Ya ini dua hal yang berbeda kalau menurut saya kan. Di satu sisi kan kita kan Indonesia itu kan bebas aktif kan, termasuk memberikan pasukan-pasukan perdamaian di PBB kan udah berapa kali kan kita kirim, termasuk yang satgas. Nah kalau di Papua ini kan berbeda lagi nih konteksnya. Bisa dikesampingkan yang dua hal yang berbeda kalau saya sih, menurut saya gitu. Oh gitu, oke. Ini sebenarnya ini udah kita bahas beberapa kali ya. Ini kan aksi KKB ini telah merenggut banyak nyawa ya. Betul, Mas Pur. TNI, Polri, Nakes, dan juga warga sipil lain ya kan. Bahkan pekerja-pekerja di Freeport juga menjadi korban kan. Nah sebenarnya gimana sih kalau dalam pandangan Bang Fahmi ini cara dari pemerintah ya untuk melindungi masyarakat sipil nih di daerah rawan konflik seperti ini gitu. Ya, Mas Pur, pemerintah saat ini kan terus ya kan memberikan bantuan, bahkan dana otonomi khusus kan juga terus kan tiap tahun kan. Yang terbaru pemerintah Prabowo membentuk kan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ya, di situ kan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang merata di Papua. Ya, upaya-upaya pemerintah ini kita berharap bisalah mencegah KKB maupun warga yang supaya udahlah percaya sama pemerintah, gitu aja udah. Percaya pemerintah udah. Oke, ini juga kadang kan kalau misalnya kita gue pribadi pernah ngeliat di media sosial gitu, ada misalnya TNI Polri masuk ke sekolah-sekolah gitu di Papua ngajar karena kekurangan guru kan. Di satu sisi ada juga yang protes kok TNI Polri masuk ke sekolah-sekolah, ketemu anak kecil. Menurut Bung Fahmi itu sebetulnya gimana sih? Apakah itu memang udah langkah tepat dari pemerintah atau kita dengerin orang-orang ini aja nih yang ngomongnya? Ya karena di situ keterbatasan tenaga pengajar, Mas Sarung kan, di situ jarang ada ya tenaga pengajar, tenaga pendidik yang ingin ditempatkan di daerah-daerah terpencil kan, khususnya di basis-basis Papua kan. Dan disitulah peran dari TNI Polri kan untuk memberikan edukasi, untuk mengajarkan siswa-siswa di situ kan. Oh gitu. Termasuk nakes juga kan, itu kan kekurangan kan. Ya gimana kan, dikit-dikit puskesmasnya diserang, ya kan, dibakar segala macam itu. Sekolah diserang. Berapa kali kan kemarin kan sekolah yang diserang kan, kan dibunuh kan warga di situ. Jadi sebenarnya tadi kan Bang Fahmi juga disebut kata otonomi lah ya, otonomi kan, otonomi khusus ya. Ini sebenarnya, ini sebenarnya sejak kapan Bang Fahmi dibentuk dan juga dampaknya apa sih atau sejauh mana program otonomi khusus ini mampu meredakan konflik bersenjata ini? Gitu. Kalau Prabowo sendiri baru bulan Oktober 2025 kemarin dibentuk. Baru banget berarti ya. Ya itu namanya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Itu kan yang dibentuk kan untuk mempercepat infrastruktur yang merata di Papua. Ya contohnya kemarin kan Wakil Presiden kita Gibran kan ingin ke Papua kan, udah di situ kan. Ya salah satunya untuk mengimplementasikan program-program dari pemerintah tersebut, Mas Pur. Gitu. Nah, ini ada lagi nih dari komentar dari warganet Indonesia. KKB sengaja dirawat kali. Nah itu menurut Bung Fahmi ini anggapannya bener nggak sih? Jadi kayaknya memang ada yang sengaja ingin merawat, ya melihara lah dalam tanda kutip gitu, memelihara KKB ini agar terus ada sehingga
interestnya dia tuh bisa masuk ke Papua gitu. Ya, ada upaya banyak narasi-narasi yang menyebut seperti itu ya untuk dengan adanya kelompok-kelompok ini terus uang atau segala macam terus mengalirkan uang untuk operasi-operasi itu ya. Itu tapi kalau saya lihat itu salah, itu narasi yang salah karena kagak ada untuk TNI Polri untuk memelihara khususnya ya, untuk memelihara kelompok-kelompok separatis ini kan. Ya kan mereka kan ingin memisahkan diri dari NKRI, sudah jelas tujuannya kan. Tujuannya ya. Buat apa kita piara lagi kan buat kayak gini kan. Ini Bang Fahmi, ini kan ya KKB ini udah puluhan tahun ada. Dan sebenarnya dengan langgengnya KKB ini ada di sana di Papua, sebenarnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat nggak sih terhadap aparat keamanan di Indonesia, entah itu TNI Polri dalam memberantas masalah ini, atau ya masyarakat paham kondisinya kalau memang kalau misalnya kekuatan militer penuh ya bisa kena HAM atau apa, atau seperti apa Bang Fahmi melihat? Ya, balik lagi TNI Polri kan sudah melakukan upaya-upaya kan yang preventif dan represif kan. Ya sampai saat ini juga belum kelihatan hasilnya kan. Hasilnya apakah mereka untuk gabung atau menyerahkan senjata kan. Konon kabarnya itu kan ada beberapa petinggi-petinggi yang KKB yang di Papua Nugini atau di Belanda kan. Nah itu harusnya dialog lah mereka terhadap pemerintah lah. Nah, tapi kalau untuk upaya militer secara penuh ya itu agak berisiko lah. Karena, berarti ya kalau dari sudut pandang masyarakat, ya misal Mas Fahmi kan juga sebagai masyarakat lah ya, nah melihat belum berhasilan dalam memberantas KKB ini seperti apa kepada aparat keamanan? Cara pandang Bang Fahmi kepada aparat keamanan? Kalau dari jurnalis sendiri ya kita melihatnya ya agak kurang berhasil ini kan TNI Polri ini kan untuk mencegah ya kan, memberikan rasa keamanan untuk masyarakat di Papua ya kan. Karena kenapa? Karena kan terus turang kembali nih kejadian-kejadian pembunuhan, penembakan, bahkan penyerangan bandara kan. Bahkan kalau kita ingat, kalau kita balik lagi, kalau setiap tanggal 1 Desember kan waktu UPM ini kan itu sering terjadi bergejolak di daerah-daerah Papua itu kan, demo-demo atau segala macam kan. Mitigasinya seperti ini harus diperkuat lagi. Ini ada juga dari netizen lagi nih. Bang, boleh ceritain dong zaman Prabowo saat operasi Mapenduma, itu kawan KKB kan ya? Nah, ini Bang Fahmi ini termasuk salah satu yang ahli TNI nih kalau di redaksi Okezone ya. Dia julukannya mantap. Jadi gimana nih? Operasi Mapenduma itu kan untuk menyelamatkan peneliti-peneliti yang di Loren waktu itu kan. Ya, waktu itu, berapa tuh Bang? Tahun 96 kalau nggak salah tahun 96. Nah, itu operasi Mapenduma kan waktu itu Prabowo masih jadi Danjen Kopassus kalau nggak salah. Ya Prabowo memerintahkan anak buahnya kan untuk melakukan pembebasan peneliti-peneliti yang di peneliti Loren ini yang kebanyakan dari warga negara dari Inggris. Nah, Prabowo itu berhasil kan dengan operasi senyapnya memberikan, saya lupa namanya siapa itu waktu itu anggotanya yang juga anggota yang asli orang Papua masuk ke dalam kelompok Kopem ini nih. Di situ mereka menghabiskan lah warga para KKB ini termasuk menyelamatkan sandranya, dibantu juga dengan Kostrat juga waktu itu saat itu aja sih.